Agar diakui negara, sebuah agama harus sesuai dengan sila pertama Pancasila. Masalahnya, dalam Buddhisme terutama aliran Theravada tidak ada konsep Tuhan pencipta. Lalu bagaimana agama Buddha bisa diakui sebagai agama resmi di Indonesia? Dan bagaimana mereka bisa bertahan dalam tekanan pasca gerakan 30 September? Welcome to Kalarinai. No anniversary is more important to President Suharto's new order. Each year in the first week of October, the President pays his respects at a site known to all Indonesians as the Crocodile Hole. Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Ahmad Fasha. Kita awali dari pasca gerakan 30 September 1965, yang mana Indonesia memasuki babak baru. Pada saat itu PR pemerintah adalah menghapus komunisme di Indonesia. Nah, ada satu kelompok yang tidak terlibat tapi ikut menjadi korban, yaitu etnis Tionghoa. Banyak dari mereka memiliki hubungan budaya dengan Tiongkok, yang saat itu dikenal sebagai negara komunis secara ideologis. Nah, akibatnya mereka ini dicurigai sebagai simpatisan. Akhirnya pemerintah Orde Baru merespon dengan kebijakan asimilasi ketat dengan mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 yang melarang segala bentuk budaya Tionghoa di ruang publik. Bukan hanya budaya, agama Konghucu juga ikut terdampak. Alasannya adalah pemerintah menyebutnya hanya sebagai filsafat saja, bukan sebagai agama. Akibatnya umat Konghucu kesulitan dalam hal administratif, bahkan untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Warga Tionghoa pun ikut mengalami diskriminasi sosial. Wihara diawasi, media ditutup, dan sekolah berbahasa Mandarin dibubarkan. Banyak dari mereka menyembunyikan identitasnya demi untuk bertahan. Bagi warga Tionghoa, gerakan 30 September bukan hanya soal politik negara, tapi soal kehilangan bahasa, budaya, dan keyakinan. Lalu bagaimana dengan agama Buddha yang juga banyak dipeluk warga Tionghoa? Apakah nasib mereka ini sama? Mari kita bahas. The quashing of that coup paved the way for Suharto's long rule. 30 years on, the spectre of communism is being raised once again. A public awareness campaign has been launched linking the tumult of 1965 to rioting in Jakarta last July. Agama Buddha tidak terlibat langsung dalam konflik gerakan 30 September, tapi umatnya, banyak di antaranya yang keturunan Tionghoa, ikut terkena imbas. Saat Tionghoa dicurigai, komunitas Buddhis pun tidak luput dari tekanan. Karena di mata Orde Baru, ajaran Buddha bercorak asing. Simbol-simbol Buddhis bergaya Tiongkok itu mulai diawasi. Ritual memakai bahasa Mandarin dibatasi. Wihara-wihara diminta menghapus ornamen tertentu atau diganti menjadi lebih nasional. Umat Buddha pun pada saat itu mulai beradaptasi. Kitab suci diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Arsitektur wihara diubah agar lebih netral atau bercorak lokal. Bahkan perayaan keagamaan pun didesain agar tampak Pancasilais. Akibatnya sebagian umat mulai menyembunyikan identitas Buddhis mereka di dokumen resmi, atau bahkan beralih ke agama lain demi kelancaran administrasi. Meskipun tidak dihapus dari daftar agama resmi, agama Buddha jelas mengalami tekanan pasca gerakan 30 September. Intinya mereka harus beradaptasi dalam keadaan tersebut. Tapi siapa yang memimpin adaptasi ini? Simak videonya sampai akhir. It was the worst unrest seen in the capital for decades. In its wake, young leftists accused of inciting the trouble have been arrested. Dalam tekanan yang makin besar, umat Buddha mulai berorganisasi. Muncullah Perbudi, kemudian Majelis Budayana Indonesia atau MBI, dan Walubi.
Ya, sebetulnya ada banyak tokoh yang ikut berperan, salah satunya Biku Asin Jenarakita dan lain-lain ya, yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Nah, mereka ini bukan sekadar organisasi dan tokoh keagamaan saja, tapi juga perwakilan politik dan sosial umat di hadapan negara. Tugas mereka yaitu membina umat, menyesuaikan ajaran dengan sistem negara, dan menjaga agar agama Buddha tetap diakui. Dengan cara terpaksa bahasa Mandarin dihapus dari liturgi, nama wihara diubah, upacara dilakukan dengan bahasa Indonesia. Lalu MBI mengembangkan pendidikan Dharma berstandar nasional. Kemudian Walubi menjembatani urusan administratif dengan pemerintah. Dan ya, organisasi-organisasi inilah yang menjadi wajah Buddhisme Indonesia yang sesuai Pancasila. Tapi demi pengakuan, mereka juga harus memenuhi satu syarat penting, yaitu perihal konsep ketuhanan. Maka lahirlah istilah Sang Hyang Adi Buddha. Tapi apa artinya? Dan apakah ini sesuai dengan ajaran agama Buddha? Mari kita bahas. Agar diakui negara, sebuah agama harus sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masalahnya dalam Buddhisme, terutama aliran Theravada, tidak ada konsep Tuhan pencipta. Untuk menjawab hal ini, organisasi Buddhis mengusulkan istilah Sang Hyang Adi Buddha, konsep yang diambil dari tradisi Mahayana dan Buddhisme Jawa kuno. Istilah ini dianggap sebagai semacam Tuhan simbolik demi memenuhi syarat formal negara. Sejak akhir 1970-an, istilah ini mulai digunakan secara resmi dalam buku pelajaran, formulir keagamaan, bahkan sumpah jabatan. Bagi negara ini solusi, tapi bagi sebagian umat justru menimbulkan kegelisahan. Apakah ini ajaran Buddha atau hasil kompromi politik? Mari kita dengarkan suara-suara dari dalam komunitas Buddhis itu sendiri. Tidak semua umat Buddha sepakat dengan penggunaan istilah Sang Hyang Adi Buddha. Bagi aliran Theravada, ini penyimpangan. Mereka menekankan bahwa Buddha mengajarkan hukum karma dan pencerahan, bukan ketuhanan. Pada saat itu, sebagian biksu bahkan menolak menyebut nama Adi Buddha dalam upacara resmi. Tapi di sisi lain, aliran Mahayana dan Buddhayana lebih fleksibel. Mereka ini menerima istilah Adi Buddha sebagai simbol tertinggi kebijaksanaan, bukan Tuhan pencipta. Perdebatan ini terus berlanjut di forum-forum internal, seperti konferensi sangga dan diskusi antar majelis. Di satu sisi ada tuntutan kemurnian ajaran, tapi di sisi lain ada kebutuhan untuk bertahan di sistem hukum negara. Lalu setelah semua kompromi, adaptasi, dan perdebatan, apa yang kita bisa simpulkan dari perjalanan panjang umat Buddha pasca gerakan 30 September? Silahkan disimak. Mahayana Buddhism reached China by 200 AD, carried by missionaries and pilgrims across the wastes of Central Asia. And the court of the Tang dynasty became filled with converts. Dari sunyi wihara hingga sorotan negara, umat Buddha di Indonesia telah melalui jalan yang tidak mudah. Gerakan 30 September mungkin tidak menargetkan mereka secara langsung, tapi dampaknya terasa dalam-dalam. Umat Buddha pada saat itu harus menyesuaikan diri, dari bahasa liturgi, arsitektur rumah ibadah, hingga definisi ketuhanan. Semua itu demi agar tetap bisa beribadah dengan sah, diakui, dan dihormati. Organisasi seperti MBI dan Walubi menjadi penjaga sekaligus juru runding. Di tengah tekanan, mereka tetap berdiri, meski harus mengubah cara beribadah. Mereka tidak mengubah esensi ajaran, yaitu welas asih, kesadaran, dan pembebasan dari penderitaan. Kini umat Buddha telah lebih terbuka dan bebas, tapi pertanyaan besar tetap tersisa. Bagaimana menjaga keaslian Dharma tanpa kehilangan tempat di tengah sistem negara? Jawabannya mungkin berbeda-beda, tapi yang pasti, sejarah ini mengajarkan satu hal, kepercayaan bisa bertahan bahkan di bawah tekanan paling keras. Dan seperti kata Sang Buddha, kebenaran tidak akan lenyap meski tidak diakui, ia hanya menunggu ditemukan kembali. Sekian untuk konten kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan.
Tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, ya hanya menceritakan soal sejarah. Dan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Gua Amar Basya undur diri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.